Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Sahabat-sahabat, kita mensyukuri nikmat hidup, nikmat bernafas tanpa harus ventilator gitu ya. I come to a conclusion kalau dipikir-pikir ya, untuk sekedar mengucap syukur atau terima kasih atas satu nafas saja, satu tarikan nafas saja, kayaknya kita nggak sanggup ya. Mau apa sih, trading apa gitu dengan sholat kita yang sering nggak khusyuk itu, amal soleh yang kurang ikhlas, apa gitu. Jadi saya kadang-kadang, ya Allah, sekadar untuk berterima kasih atas satu helaan nafas saja sudah luar biasa. Jadi kita mensyukuri hari ini, alhamdulillah kita diberi hidayah juga untuk berkumpul bersama-sama dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, agar kita selalu bergerak dalam jalan taubat, yaitu kembali kepada Allah Ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, seperti yang kita sudah rencanakan, kajian suluk online ke-11 ini akan mendalami kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang namanya disebut paling banyak dalam Al-Quran, 136 kali. Gitu. Berarti ada sebuah pesan yang dalam sebenarnya yang harus kita lihat. Tidak sekedar kita bisa menceritakan kisah Nabi Musa, tapi juga apa artinya itu dalam keseharian. Karena kisah Musa alaihissalam itu sebenarnya bicara tentang suluk. Karena ini kajian suluk, nah kita lihat tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang Musa, kisah Musa alaihissalam, tentu kita tidak bisa lepas dari konteksnya bahwa saat itu Bani Israel sedang berada dan sebenarnya diperbudak di negeri Mesir. Saya baca-baca buku gitu ya, sejarah kapan sih pertama kali Bani Israel masuk ke Mesir. Itu ada yang mengatakan bahwa sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam gitu. Jadi ketika beliau terus kakak-kakaknya pada hijrah masuk ke Mesir, nah sejak itulah mereka di sana. Walaupun saat itu Yusuf sebenarnya sudah menjadi wazir Mesir, dalam arti udah jadi pejabat di Mesir, tapi dalam perkembangannya Bani Israel kemudian diperbudak di negeri Mesir. Dalam Alkitab disebutkan di kitab Kejadian misalkan ya, bahwa jadi karena saya harus review kitab-kitab lain untuk menggali informasi tentang Bani Israel itu, karena Al-Quran menyebut satu hal, kemudian kita harus menggali dari yang lain, seperti yang dalam surat Al-Baqarah katakan, kita harus beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya gitu. Nah, di situ disebutkan bahwa mereka Bani Israel itu akan diperbudak selama 400 tahun gitu, dan memang kenyataannya 400 tahun lah mereka kira-kira ada di situ. Jadi ini menarik angka 400 itu, karena kalau kita lihat kesulukan itu bisa tentang 400, simbol ada 40 hari, ya 40 kali 3 itu 120 hari. Biasanya kita 3 bulanan, di mana jiwa itu masuk ke dalam raga manusia gitu. Itu disebutkan di dalam hadis demikian. Kemudian juga kita tahu tentang 4 masa pembentukan bumi ya dalam surat Fussilat. Ini semua bicara tentang hal yang sama. Bahwa sejarahnya Bani Israel memang masa perbudakan itu 400 tahun, berarti kan sudah generasinya udah 3, 4, 5 generasi mungkin ada di situ. Artinya sudah demikian terbiasa hidup di sana. Mesir, kalau kata Ibnu Arabi, adalah lambang dari Madinatul Badan. Dia simbol dari kenyamanan, simbol dari keamanan, simbol dari comfort zone kita. Makanya nanti kita akan lihat di penggal ketika Bani Israel dibimbing oleh Musa alaihissalam melintasi sungai, ya sampai di film Ten Commandments tuh si sungai dibelah. Kemudian setelah sampai di seberang mereka tetap menyembah berhala, karena bahkan di antara mereka ada yang menyesal, kenapa ya kita ikut Musa gitu. Mendingan di Mesir, walaupun diperbudak tapi
rumah ada gitu ya, nggak perlu berkelana seperti ini. Kemudian ya hal-hal nyaman. Nah, ini juga poin penting, banyak orang lebih memilih untuk hidup nyaman walaupun diperbudak. Dan apa itu perbudakan zaman sekarang? Yaitu perbudakan oleh hawa nafsu kita sendiri. Banyak yang tidak sadar bahwa diri kita sebenarnya tengah diperbudak oleh hawa nafsu. Bahwa setiap keputusan kita, respon kita terhadap sesuatu, itu sebenarnya yang melatar belakangi, yang menjadi penasihat adalah, yang kuat di dalam diri kita adalah hawa nafsu kita. Makanya kita demikian kesel kalau orang berseberangan dengan kita. Anak tidak nurut dengan apa yang kita inginkan. Karena sebenarnya di situ ada hawa nafsu yang menyelip di situ. Nanti kita akan lihat lebih jauh tentang ini. Jadi bear in mind gitu tentang Mesir ini besar sekali, simbolis yang besar sekali. Barangkali juga ada alasannya kenapa simbol Mesir ini satu peradaban yang lama sebenarnya. 4.000 tahunan lebih. Dan sisa-sisanya masih ada sampai sekarang. Coba bayangkan. Kalau Allah mau tuh habis oleh perang, Ka'bah pun pernah habis oleh banjir misalkan ya, tapi ini Allah jaga ini. Mesir dengan piramidnya, ada simbol-simbol tertentu dari piramid ini yang akan seperti seolah-olah abadi sepanjang masa hingga akhir hayat nanti di saat kiamat gitu. Jadi kita bicara tentang latar belakang di mana Musa tumbuh. Nanti kita akan bicara, ini penting untuk difahami, karena kemudian nanti Musa akan tumbuh bersama-sama dengan Firaun. Ya, itu sebuah simbol yang lain. Makanya kita lihat kalau dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Qasas ayat 3, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Firaun dengan sebenarnya, bil haq. Ya, jadi ini kisah Musa, Firaun itu ada nilai kebenaran yang ada di sananya. Tapi menurut ayat ini, liqaumi yu'minun, menarik nih, untuk orang-orang yang beriman, bukan muslim dalam hal ini. Derajat lain, yaitu orang-orang yang sudah punya nur iman di dalam hatinya. Jadi kisah Firaun Musa, ini sebuah kisah simbolisme bahwa ada sesuatu yang orang beriman harus cerap di situ. Sekali lagi makanya there's a reason, there's a mystery kenapa Allah sebut sedemikian banyak 136 kali nama Musa dalam Al-Qur'an. Dan ini buat kita tidak bisa take it for granted dan hanya bercerita kepada anak kita sekedar apa kisah bacaan yang ada di komik-komik di toko buku gitu, tapi tidak ada buat kita apa maknanya kisah Musa itu. Nah, kita mencoba ikhtiar dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah menuntun kepada kita. Kiranya seharusnya kisah ini menjadi refleksi buat kita. Karena kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran itu diabadikan di situ for a reason. Kenapa Al-Quran harusnya menjadi tuntunan adalah bahwa dalam kehidupan, kadang-kadang kita akan, bukan kadang-kadang sunatullah, kita akan menemui kisah-kisah atau episode yang mirip dengan Musa yang hampir tidak tahu harus kemana, dan ketika itu laut kemudian terbelah. Apa itu lautan yang terbelah di dalam kehidupan kita? Tentu masing-masing berbeda fenomenanya, tapi secara hakikat sama. Ada sesuatu yang Allah bukakan, yang tidak terduga. Nah, kita lihat satu persatu ya. Jadi kisah Musa dan Firaun ini sangat menarik. Ini salah satu kalau mau nonton sama anak-anak, dan kita juga bisa nonton lagi sih sebenarnya, ini dulu film lama nih ya, The Prince of Egypt. Cuman penggambarannya sangat menarik menurut saya. Kartunnya dibuat dengan sangat serius oleh DreamWorks. Makanya soundtracknya juga sempat beken ya, Mariah Carey sama Whitney Houston tuh. Jadi apa namanya lagunya itu When You Believe itu ya, there can be miracle when you believe gitu, something like that. So behind the scene-nya luar biasa. Kalau tahu itu lagu itu sampai ulama ya rabi diturunkan untuk menuliskan syair-syairnya. Yeah, so it's very recommended
kalau mau lihat lagi di YouTube mungkin kisah ini untuk memberi gambaran tentang Musa semasa kecil dan kemudian nanti bagaimana dia sebenarnya hubungannya yang sangat dekat dengan Ramses. Nah, nanti kita akan paham bahwa kenapa Musa itu simbol dari jiwa dan Ramses itu simbol dari hawa nafsu. Karena mereka bertumbuh besar bersama-sama di sini dari kecil gitu ya. Ya, Masya Allah. Nah, dalam surat Al-Qasas disebutkan, di sini ada disebutkan karena kita bicara tentang Firaun, bahwa ada karakteristik dari Firaun. Ingat kalau kita bicara Firaun di sini, Firaun dalam diri ya. Kita harus berjuang mengelaborasi setiap ayat agar dia bunyi buat kita. Karena kalau cuma untuk kisah masa lalu, jadi nggak ada, dia tidak berdaya guna, berdaya transformasi Al-Quran itu less. Jadi untuk menghadapi bagaimana kita menghadapi kesulitan ekonomi sekarang, situasi perang, kesel sama suami, ya kan, kesel sama mertua, you name it gitu. Banyak dinamika kehidupan yang kadang-kadang menggerus kita, yang bikin kita gitu ya, makan hati gitu. Nah, hawa nafsu kita demikian menggelora, demikian menguasai, mencengkram diri kita hingga kita kelabakan menghadapinya, si jiwa. Itu jiwa lawamah disebutnya. Dia pengen naik ke atas, pengen taubat, tapi godaan dunianya, godaan hawa nafsu, godaan ambisinya demikian berat, ya. Banyak hal sehingga membuat dia terpuntal-puntal gitu ya, pontang-panting menghadapinya. Al-Quran mengatakan di sini karakteristik Firaun ketika bicara tentang konteks kisah Musa. Kita baca ya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha syia'an. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Gitu. Dia menindas segolongan dari mereka, dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia atau Fir'aun adalah termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ini karakteristik Fir'aun, karakteristik hawa nafsu, yaitu membuat diri kita berpecah belah, nggak tauhid. Tauhidnya nggak bulat gitu. Nggak tawakalnya nggak 100%. Jadi pecah belah. Karena dia dalam Al-Quran dikatakan memang hawa nafsu itu senantiasa menyesatkan dari jalan Allah. Sesat, belok aja gitu. Walaupun 1 derajat, di awal nggak kelihatan. Begitu makin jauh dia berjalan, makin dia melenceng kelihatan tuh. Karena dari awal ada semacam ketidakikhlasan di dalam dirinya. Orang yang berpecah belah, itu seperti piring atau gelas yang retak, pecah belah, dia tidak kuat. Ya nggak? Kita mau nggak? Kadang kita, kalau orang Jawa bilang minum dari gelas yang apa tuh, agak pecah dikit itu pamali gitu ya. Jadi orang yang pecah itu sebenarnya kurang berfungsi dalam kehidupan. Dia pecah karena di satu sisi keinginannya untuk A, tapi kenyataannya B. Kadang dia mencoba untuk mensinkronisasi itu semua, tapi hatinya senantiasa terpecah gitu. Jadi selama seseorang belum harmoni antara pikirannya, keinginannya, dirinya, dan bumi yang tengah dihadapinya, selama itu dia sedang pecah. Ketahuilah ketika dia sedang pecah, hawa nafsu sedang menggemuruh di situ. Selama orang tidak bertauhid dengan kuat, selama dia tidak melihat bahwa apa yang Allah hadirkan dalam hidupnya adalah sebuah hal yang baik dan benar, dan itu hanya dari Allah Ta'ala, tapi hawa nafsu melihat itu gara-gara si dia. Jadi blame on somebody else, selalu mencari kambing hitam. Itu kan gara-gara si itu tuh, merusak rumah tanggaku. Ya secara fenomena memang begitu, tapi kemudian harusnya suluk itu membawa kita melihat kenapa Allah izinkan dia hadir gitu. Kenapa Allah izinkan suami saya begitu, istri saya begitu. Itu suluk. Karena kalau kita senantiasa lempar batu ke orang ya, cari-cari kesalahan, kita tidak pernah belajar di situ. Dan selamanya kita akan terpecah. Karena kehidupan akan selalu ada cara sahabat-sahabat untuk memecah kita. Padahal fenomena adalah fenomena. Dia hanya sebagai batu ujian untuk menunjukkan kualitas hati kita.
Sejauh mana tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Sejauh mana kita yakin ini dari Allah, ini dari Allah. Yang dia selalu lihat ini dari Allah. Kata Al-Quran, hanya zikrullah tatmainnul qulub. Ketika orang sudah bilang ini dari Allah, alhamdulillah, itu tiba-tiba gitu ya, dingin, adem hatinya. Perkara menuntut balasan, keadilan, itu bisa dilakukan lain. Karena Al-Quran pun berkata, bisa menuntut boleh, membalas, tapi memaafkan itu lebih baik. Gitu. Jadi ada derajat lain. Nah, kita kembali ke karakteristik hawa nafsu, hati-hati dengan keterpecah belahan. Hal yang sangat mudah dipahami, misalkan kita sedang ada di momen ini, ya, dengan role seperti ini, keadaannya begini. Kita punya keinginan tentu, pengen ini, pengen itu, pengen kondisi ini dalam kondisi itu. Boleh punya keinginan tentu saja. Ya, Rasulullah pun seseorang yang merancang kehidupannya. Tapi kemudian kita tidak berusaha mendikte Tuhan dengan mengatakan bahwa rancangan saya yang harus terjadi. Karena itu di situ kita gampang pecah. Orang depresi, orang bisa diantaranya gila, mungkin diantaranya karena tidak bisa comprehend gitu antara hal yang dia sangat inginkan, ngotot banget, ngoyo banget, begitu kejadiannya enggak seperti yang dia harapkan, pecah dia, berkeping-keping. Kalau retak masih untung dia mungkin ada waktu untuk healing gitu ya, menyatu kembali. Ya. Nah, disinilah kemudian tauhid kita, syahadat kita diuji sebenarnya. Asyhadu alla ilaha illallah itu bicara tentang penyatuan. La ilaha, nggak boleh ada yang menguasai saya kecuali Allah. Nggak boleh ada yang membuat saya sedih demikian terpuruk kecuali Dia gitu. Biarkan air mata ini mengalir hanya untuknya gitu. Itu bicara tentang penyatuan. Dan kemudian dia melihat bahwa segala sesuatu yang datang ke tangannya, mau itu dia sebagai ibu rumah tangga, juga wanita karir, juga businesswoman, semua hal yang kita punya berbagai macam role dalam kehidupan. Dia harus melihat itu sebagai suatu hal yang satu, tunggal. Artinya, ketika kita melakukan semua hal itu, kita melakukan lillahi ta'ala. Itu ibadah, itu din. Jadi yang namanya ibadah itu tidak hanya di sekedar petak sajadah, tapi ketika kita memotong bawang, ketika kita menyusuri jalan-jalan, ya, naik angkutan umum, bersimbah peluh, keringat, untuk nagih orang, misalkan ya lagi bekerja, misalkan Anda seorang marketing harus ke lapangan, you name it gitu. Di situ satu yang saya lakukan adalah satu untuk Allah. Di situ hingga dia tidak terpecah, karena kadang orang pecah ya. Pecahnya dalam arti, aduh pengennya sih, aduh coba kalau saya punya tabungan sekian, atau yang the poisonous notion of ongkang-ongkang kaki itu apa yang passive income itu hati-hati, karena mukmin itu harus kerja keras gitu. Karena itu bagian dari amal soleh. Jadi hati-hati dengan keterpecah belahan. Di situ ada indikasi Firaun diri sedang bercokol dan lagi kuat-kuatnya. Karena kekuatan dia seiring dengan keterpecahan yang sedang terjadi di antara kita, di dalam diri sendiri. Dan kalau kita pecah di dalam diri, nggak nyaman. Bahagianya cuma momentarily gitu. Kadang sendu lagi, gampang putus asa, gampang lemes, kurang fit gitu ya. Dan kadang dia bergantung dengan sumber-sumber lain hanya untuk mendapatkan tenaga, sekedar inspirasi gitu. Padahal what he or she needs to do is tap into the greatest source of energy, yaitu Allah Ta'ala. Itu mau ngecasnya bisa dimanapun. Kalau kita ngecas handphone itu mesti cari colokan ya. Kadang susah, di pesawat juga susah gitu, nggak nyalain. Tapi kalau kita mau ngecas iman, itu 24/7, you can do it anywhere, anytime. Free. Yang harus kita lakukan hanya menyebut nama ya Allah, dia hadir. Di setiap kita berkata ya Rabbana, dia hadir. Aku di sini gitu. Aku di sini gitu. Ya, jadi hal ini kita belajar tentang surat Al-Qasas ayat 4, latar belakang dari kisah Musa, bahwa Firaun itu yang terjadi dulu itu sebagai suatu gambaran bahwa
nih hati-hati, ada Firaun dalam diri. Kemudian dia menindas dalam diri kita, tentu saja akan dibuat semena-mena sesuai dengan keinginannya. Kemudian ada simbol lain yang menarik bahwa Firaun itu menyembelih anak laki-laki. Ya, jadi konteks sejarahnya memang ceritanya Firaun itu mendapat mimpi bahwa akan datang dari bangsa Israel laki-laki yang akan membebaskan mereka. Itu kisah tentang Musa tuh dibocorin tuh sama Allah Ta'ala. Dengan izin Allah ya, bocor ke Firaun. Firaun punya penasihat spiritual juga gitu ya. Dan gara-gara mimpi itu dia mengeluarkan dekret untuk membunuh anak bayi laki-laki. Dan dekret ini keluar setelah Harun lahir gitu. Makanya Musa itu dia kan 3 bersaudara. Jadi bapaknya namanya Imran, ibunya namanya Yochebed atau Yuchabad ya. Itu kakaknya namanya Harun alaihissalam, seorang nabi juga. Pada saat Harun lahir, dekret ini titah untuk membunuh nabi-nabi belum keluar. Bayi-bayi itu belum keluar. Bayi laki-laki yang dibunuh. Specifically karena di mimpi itu seorang laki-laki yang akan turun membebaskan. Nah, ini ada yang menarik di sini di detail kisah ini. Jadi Harun alaihissalam, Harun memiliki adik perempuan namanya Miriam. Jadi kakaknya Musa nih. Miriam itu perempuan luar biasa. Perempuan yang di zamannya itu dikenal semacam nabiyah gitu ya, mungkin perempuan soleh yang orang meminta apa namanya saran, pesan gitu dari beliau. Nah, pernah ketika dekret itu turun, titah pengumuman bahwa semua anak laki-laki, bayi laki-laki dari kaum Bani Israel saat itu diperbudak, pokoknya jadi citizen nomor 2 lah. Diberi perumahannya juga khusus di daerah sana. Ya, sebenarnya mengenaskan gitu kehidupan mereka, tapi ya masih tergolong lavish ya, mewah untuk ya nyaman, ada gedung, ada rumah, ada bisa melakukan kegiatan ekonomi dan lain sebagainya gitu. Tapi secara political diopres gitu. Nah, ketika itu turun, Imran itu seorang ulama yang kemudian menjadi panutan warga Bani Israel, kemudian memutuskan bercerai dari istrinya karena takut istrinya hamil dan kemudian bayinya laki-laki gitu. Dan keputusan itu untuk kan sekalian bercerai itu kemudian diikuti oleh yang lain karena beliau dianggap sebagai panutan masyarakat. Di situ Miriam yang karena itu ada yang berkata Miriam baru umur 5 tahun. Luar biasa ya kalau benar 5 tahun balita 5 tahun udah bisa bilang gini sama bapaknya. Ini direkam di dalam Alkitab gitu. Miriam berkata begini, ayah gitu, keputusan papa untuk bercerai dari mama gitu ya kalau kita bahas sekarang itu lebih parah dari dekretnya Firaun. Bapaknya kan kok disandingkan dengan Firaun, semua orang udah ngeri sama Firaun, tapi ini kata Miriam, papa lebih parah kalau cerai sama mama. Kenapa? Kalau Firaun itu hanya membunuh bayi laki-laki, tapi dengan keputusan papa untuk cerai, tidak menyatu dengan mama, maka itu benar-benar memutus kemungkinan mau itu bayi laki, mau itu bayi perempuan, tidak ada kemungkinan untuk dilahirkan ke muka bumi. Nah, itu lebih parah katanya. Luar biasa ini akalnya ya. Nah, dan Imran paham itu ya, maka dia menikah lagi, balik lagi rujuk dengan Yochebed. Dan akhirnya Musa kemudian lahir di situ. Jadi Musa itu lahir di kala situasinya memang genting, menegangkan gitu, menakutkan. Bayangkan kita sebagai ibu ya, hamil, zaman dulu nggak ada USG, jadi nggak tahu nih laki atau perempuan. Begitu keluar anak ini laki, dan tahu bahwa kalau pemerintah tahu, tentaranya mengetahui ada bayi laki-laki, yang terjadi adalah dibunuh. Coba bayangkan. Ini kisah pembunuhan bayi itu dalam sejarah tidak hanya di Firaun ya, Herod itu ada, sampai ada lukisan The Massacre of the Innocents gitu ya,
mewarnai peradaban kelam sejarah kita, tapi kita harus belajar ini tentang, harus lihatin ini bahwa ada sesuatu pesan yang dalam di situ. Jadi banyak bayi-bayi yang dikorbankan pada saat itu. Dalam Sus Hikam kalau tidak salah, pengorbanan bayi-bayi yang lahir, yang kemudian mati ya, itu tidak sia-sia karena kemudian ruh-ruhnya, kekuatannya itu disatukan dalam sebuah Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu so powerful, katanya begitu. Karena itu hasil dari sumbangan pengorbanan bayi-bayi pada saat itu. Jadi kadang ya ini skenario Allah ya dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ada hal yang kayaknya kok sepertinya tidak adil gitu. Ada sebuah hal yang akal pikiran kita nggak mampu mencerna, sebenarnya sabar aja dulu gitu, sampai Allah menurunkan pemahamannya. Nah, di situ iman kita harus main sebenarnya, to take the leap of faith. Ya. Nah, jadi kita harus pahami bahwa Musa terlahir dalam kondisi genting seperti ini. Dikisahkan ketika lahir dan mengetahui bahwa ini aduh bayinya laki-laki gitu ya. Sempat disembunyikan 3 bulan lamanya dikatakan di dalam riwayat. 3 bulan lamanya dia masih disusui sama ibunya. Hingga kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyu. Ya, sesuatu yang, ini bahasa Al-Qur'annya wa auhayna gitu, itu wahyu. Walaupun diterjemahkan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, tapi itu wahyu. Nah, di sini hal yang harus kita cermati bahwa wahyu itu tidak hanya turun kepada nabi-nabi. Ini perempuan luar biasa bisa diwahyukan. Bahkan di surat An-Nahl Allah mewahyukan kepada lebah gitu. Nah, untuk mengubah persepsi kita tentang kata wahyu gitu ya, bahwa semua ciptaan itu punya direct access sama Allah Ta'ala yang luar biasa. Kalau dia mau mewahyukan, wahyunya apa? Kata Allah Ta'ala begini, sesuailah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, ini disebut ini apa namanya, menarik nih kalimatnya. Apabila engkau khawatir terhadap, takut dibunuh kan? Hanyutkan dia ke sungai gitu. Waduh, coba bayangkan ibu bapak punya bayi itu 3 bulan, hanyutkan ke sungai, gimana rasanya tuh? Kan itu risiko juga. Gimana kalau dia tenggelam? Gimana kalau si basket atau keranjangnya flip gitu? Horor tuh. Tapi dikatakan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Allah ngerti ya, Allah ngerti sekali sangat bahwa apa yang dia wahyukan akan merespon apa, memancing respon apa. Maka diikuti dengan kata ini, dan jangan engkau takut dan jangan bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Pada saat itu nggak kebayang maksudnya dikembalikan seperti apa. Nanti kita akan lihat bagaimana skenario Allah mengembalikan Musa ke tangan ibunya. Bahkan akhirnya ibunya bisa ikut ke kerajaan Firaun dengan luar biasa, aneh tuh. Nah, di sisi itu kita kemudian berkaca bahwa kadang ya perempuan, atau nggak juga perempuan sih, orang tua lah, dibuat susah sama anaknya. Padahal Al-Quran sudah bilang, tuh Allah Ta'ala bilang, jangan engkau dibuat susah oleh anak-anakmu. Toh anak-anak tuh dari Allah Ta'ala, kita cuma lewat melalui kita, benar nggak? Tapi kan along the way kadang-kadang suka timbul tuh posesivitas. Saya juga merasakannya bahwa itu seolah-olah anakku. Aku yang bisa mengaturnya. Kamu akan bahagia nak, dan kamu akan ini kalau kamu begini-begini, didikte si anak kita. Tante. Dengan kita lupa meminta kepada Allah Ta'ala dulu, sebaiknya bagaimana ya Allah gitu. Minta manualnya sama Allah Ta'ala. Orang kita beli barang aja manualnya ada tuh ya. Mau beli TV, microwave, blender, apapun. Manual bagaimana handling barang itu. Kalau ada apa-apa seperti apa. Kan yang tahu siapa? Pabriknya. Siapa yang menurunkan? Memang kita lewat di kita sih anak, tapi yang jiwanya itu dari siapa gitu. Siapa yang tahu jati diri anak itu? Siapa yang tahu yang terbaik? Sekolah yang terbaik, pasangan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik. Allah Ta'ala. Fungsi ibu di awal waktu susui dia gitu. Jadi kalau misalkan perempuan secara fisik pun menyusui ya,
Tapi walaupun misalkan karena ada ibu-ibu yang tidak keluar susunya, jangan kecil hati dengan ayat ini. Karena susu itu sebuah perlambang dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang hakiki. Jadi tugas orang tuanya adalah untuk passing on sebuah pengetahuan yang hakiki, yaitu tentang siapa Allah, akhlak karimah, dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, sebaik-baik warisan, peninggalan yang diberikan orang tua kepada anaknya adalah akhlak yang baik. Nggak ada lebih baik dari itu. There's no amount of money, kadang-kadang duit malah jadi sumber pertikaian, betul? Ya, kita sudah ada tuh sahabat kita yang testimoni bahwa ya harta waris itu malah bikin repot, bikin pecah keluarga kalau tidak ada berkah, kalau orang anaknya tidak soleh, gitu ya. Nah, jadi di sini ada penggal bahwa jika engkau khawatir, hanyutkan dia ke sungai. Itu pun suatu simbol, gitu ya. Sungai kehidupan tiap anak itu ada. Kita khawatir dengan masa depan mereka, kata Allah, solusinya hanyutkan dia ke sungai. Sungai yang telah Allah siapkan untuk masing-masing anak itu. Jangan engkau takut, jangan bersedih hati, gitu. Kan Allah yang menjaga. Kemudian, karena Ibunda Musa ini orang yang salehah, dia mengikuti wahyu itu. Dihanyutkan sang bayi, dibantu oleh Miriam, ke dalam sungai Nil. Dan itu yang membuat nanti namanya yang menjadi identitas dia, Musa, nama ini konon diberikan oleh Firaun sendiri. Namanya siapa? Disebut Moshe atau Musa itu berkaitan dengan sesuatu yang karena anak ini ditemukan tiba-tiba ada bayi di dalam keranjang yang terapung-apung di sungai yang kemudian salah satu aliran sungainya masuk ke kerajaan Mesir, begitu. Jadi itu dalam simbol Musa di hieroglif ini juga yang ditemukan. Kalau ke Mesir nanti kapan-kapan cari nih, kalau simbol ini itu bicara tentang Musa, ini bicara tentang streaming air dan ada tongkat untuk mengambil. Jadi memang sesuatu yang diangkat dari air. Nama itu, sahabat-sahabat, don't take it for granted ya. Dan nama itu ada sebuah visi, ada sebuah identitas yang dalam tentang anak. Jadi jangan asal kasih nama anak ya gara-gara bapaknya senang apa gitu kasih, harus sesuai dengan identitasnya. Yang kita tahu dari mana tahu identitasnya, yang harus mohon sama Allah Ta'ala. Nah kalau lagi ada ibu-ibu yang lagi hamil atau apa, nama anaknya siapa, jangan sibuk-sibuk nyari di buku dulu ya, ada 1000 nama anak keren gitu ya atau apa. Jangan dulu dalam, mohon sama Allah Ta'ala, nanti inspirasi yang muncul, kalaupun harus buka buku, yaitu karena Allah yang menggerakkan. Nah, itu gerak yang kadang kita sering lewatkan tuh kalau mau cari apapun ya, mau cari nama anak, cari lokasi bisnis, cari rumah, ya, cari handphone lah, bahkan cari kebutuhan sehari-hari ya, garam yang mana, udah sekian, karena udah otomatis ya, kita seolah-olah tahu apa yang dilakukan, tapi sering mengabaikan Allah Ta'ala. Sering nyuekin dia lah gitu, padahal dia senantiasa hadir. Gimana tuh rasanya di hadir tapi wajah kita nggak menghadapkan, sakit ya. Kita aja kalau misalkan temen gitu, kita ada di sini tapi dia cuek, nggak say hello, nggak menghadapkan wajah, kan nggak enak. Dan dia lebih dekat dari urat nadi kita, dan yet nggak pernah tuh sekedar untuk ya udah Bismillah, Bismillah gitu. Ini ya Allah, milih yang mana ya gitu, pilih baju yang mana, boleh saya tambah lagi nggak garamnya, saya masak hari ini. Things like that. Jangan sepelekan hal-hal kecil seperti itu, kadang itu yang bisa mengubah kehidupan kita dengan ajaib, sahabat-sahabat. Ya. So, the moral of our story for today adalah pertama kita bicara tentang Fir'aun dan negeri Mesir. Negeri Mesir itu Madinatul Badan, sebuah simbol bahwa kita harus keluar dari pengaruh jasad, ya, hawa nafsu dan syahwat. Tugas kita berat nih, bikin si hawa nafsu beriman. Bukan dibunuh ya, harus beriman. Sampai kayak nanti Firaun, nanti pada saat terakhirnya dia akan beriman. Sebelum dia mati, ditenggelamkan. Beriman. Jadi ada setan di dalam diri, yang kata Rasulullah, setiap bayi terlahir dan ada setannya. Sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Ya, termasuk aku, tapi setanku sudah Islam gitu. Jadi hawa nafsu ini yang suka
bikin kita ngaco gitu. Ya. Tapi hawa nafsu ini it comes from apa namanya? Dia punya purpose tertentu gitu. Kalau dalam surat Al-Kahfi, hawa nafsu itu dilambangkan sebagai anjing yang duduk dekat pintu gua gitu. Anjing itu dia mengendus sesuatu. Jadi kalau kita senang sesuatu, nah itu hawa nafsu. Sebenarnya hal yang bagus sih dalam kalau dikendalikan. Jadi kuncinya adalah mengendalikan hawa nafsu dan syahwat. Jangan kita dikendalikan oleh hawa nafsu dan syahwat. Yang kedua, hati-hati karakteristik hawa nafsu itu memecah belah dalam diri ya. Nggak fokus menghadapi keseharian, itu hawa nafsu. Pengennya tuh yang di depan, yang belum datang, kalau begini, kalau begitu, atau khawatir dengan yang sudah lewat. Itu hawa nafsu juga. Jadi misalkan, aduh, coba ya, kalau saja dulu, nah gitu, diputar begitu, atau takut, khawatir dengan masa depan, gimana nih, harga semua mahal, bisa nggak ya nyekolahin anak-anak, bisa nggak ya, bisa nggak ya, tuh sambil nggak tawakal juga, nggak doa kepada Allah Ta'ala. Kekhawatiran itu harusnya dikembalikan sama Allah Ta'ala, bikin kita jadi dekat dengannya, gitu. Tapi kalau kita malah takut-takut nggak jelas, ya pecah itu sedang pecah. Apapun yang terjadi ketika kita tidak menikmati saat ini, dimanapun, di bumi manapun kita berada, you name it, ada yang di Dago, Bandung, Makassar sekarang ya, Perancis, dimanapun Anda berada, kita berada, dalam kondisi apapun situasinya, rumah tangga yang ini, pekerjaan yang ini, sedang kondisi seperti ini, ya, itu harus sampai bisa ketemu eureka gitu, maksudnya yang alhamdulillah ya alhamdulillah gitu. Rasakan kehadirannya, belayannya dalam setiap takdir yang menerpa kita, yang menyentuh kita, yang membelai kita. Itu hawa nafsu. Hati-hati, dia bisa memecah belah. Ketika kita nggak happy, hawa nafsu sedang bergelora sebenarnya. And bear in mind, jangan kacaukan antara happiness dengan pleasure. Karena hawa nafsu itu selalu pleasure seeking. Dia tuh pengennya enak-enak aja gitu, nggak susah-susah, pengennya tidur terus ya, nggak sholat malam, itu hawa nafsu tuh. Pengennya udah males saum, pengennya males belajar, males baca Quran, males nih udah azan lagi itu hawa nafsu tuh. Dia pengennya status quo untuk melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Biasanya kata Al-Quran, ingat hawa nafsu itu cenderung menyimpangkan manusia dari jalan Allah. Kemudian tentang menghanyutkan diri dalam sungai takdir yang Allah siapkan. Itu pun menjadi sebuah resep bagi kita, bagaimana ketika Allah Ta'ala mewahyukan perintah ini, kalau kamu khawatir dibunuh oleh hawa nafsu, ya ini kan gitu, dibunuh oleh Fir'aun lewat pasukannya, makanya berserah diri, hanyutkan diri dalam apa ketetapannya aja gitu. Hidup tuh sahabat-sahabat mengalir saja dari saat ke saat. Don't worry about hal-hal yang belum datang ke depan. Ya, mau minggu depan, besok, biarkan itu deal with pada saatnya saja gitu. Bahwa kita bikin persiapan ya gitu, bahwa kita kalau bisa nabung ya nabung gitu ya. Tapi kalau nggak bisa jangan bikin itu menjadi kemudian seolah-olah Allah tuh nggak berkutik kalau kita nggak punya tabungan, kan salah sekali tuh. Nah itu logika berpikir seperti itu yang dimatikan oleh hawa nafsu. Itu yang simbol bahwa bayi laki-laki dibunuh. Karena dia logikanya udah nggak bener, menyembelih anak laki-laki itu hawa nafsu tuh. Cara berpikirnya nggak logis gitu. Jadi lebih banyak emosinya yang bermain. Itu tuh hati-hati makarnya hawa nafsu. Nah, supaya lebih jelas, ini cukup padat di awal kehidupan Musa. Barangkali ada yang bisa berefleksi atau memberikan pandangan dari sudut pandangnya masing-masing atau sharing, silahkan. Boleh langsung, boleh lewat kirim, lewat chat juga sini boleh ya. Ntar saya cek chatnya. Mbak Tini, oh iya, Mbak Tini namanya suaminya Musa ya. Alhamdulillah. Mbak Mbak Dina, nanti kita duet lagu. Oh iya duet itu ya. When You Believe. Emang itu lagunya enak banget sih. Ya. Oh ini ada, ya, silakan Mbak Sari, silakan. Sudah angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih Bu Tessa untuk kesempatan yang diberikan. Saya ingin minta didoakan. Jadi sekarang saya sedang berada pada fase mencoba jalan yang lain, Bu Tessa. Jadi saya berjuang lagi di jalur pendidikan. Ini lagi berjuang supaya dapat LOE ya dari salah satu kampus di Australia. Ini ada pembukaan beasiswa untuk S3. Semua pintu saya ketuk ya Bu Tessa ya. Nah untuk dua jenis beasiswa yang saya akan coba lagi insya Allah, ini meminta adanya LOE terlebih dahulu dari kampus. Nah ini begitu, jadi saya baru bisa apply ke sana. Nah jadi dan kita doakan. Ya, dan kemudian ya saya berasa betul bagaimana ini saya apply menghubungi profesor, ceritanya kemarin itu 10 orang, kemudian yang satu ya. Jadi dari 10 orang itu ditolak ini, dilempar ke sini, dilempar ini, kelempar ini gitu kan. Nah, kemudian hari ini alhamdulillah dapat satu yang sudah positif. Kemudian bermunculan lagi tuh ya Bu ya. Jadi sudah ada satu, ada lagi gitu ya. Ini berturut-turut gitu. Yang dan ada juga sekarang yang menawarkan bantuan untuk ini saya kan sekarang sedang ikut kelas research. Nah, pembimbing riset saya minta saya untuk mengurus application ini lewat lembaganya beliau gitu. Saya tanya berapa biayanya, dia bilang tidak pakai biaya, tapi dari pihak admission team di sana juga, ayo silakan kirim langsung ke saya gitu. Jadi ini kayaknya butuh istikharah lagi dan banyak pikiran lagi karena tiba-tiba muncul banyak tawaran-tawaran semacam ini, padahal beasiswanya belum tentu lulus. Ya kita lihat ya. Iya gitu ya. Tenang aja, tenang. Yang kemarin itu juga sama. Saya coba di UK, sudah diterima di semua kampus yang dituju, tetapi ternyata juga beasiswanya tidak lolos. Ini jadi sebenarnya deg-degan juga ya. Itu dia. Nah, jadi ini apalagi nih ya Allah gitu kan. Kita doakan ya Mbak Sari ya. Thank you for your Terima information. kasih. Ya, sama-sama. Ya, ini juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu dinamika kehidupan ya. Kadang ada yang beasiswa, keinginan itu ya saya bilang ya. Kita pengen untuk Mbak Sari pengen sekolah di luar negeri misalkan. Yang lain ingin menikah. Coba lihat ada keinginan apa yang sedang menggurita. Yang satu pengen mudik, ya Mbak Dina ya. Tehenian juga sebenarnya mungkin pengen nikah mudik. Bu Tessa, tapi iya. nggak kelihatan sama siapa. Jadi saya lihat aja. Ya berarti ada double keinginan gitu. tuh. Kan iya benar kan? Keinginannya banyak gitu. Mana yang kemudian ya kita punya keinginan, kita harus paham itu ya. Kemudian ya kita berdoa, jadikan keinginan itu sebagai tangga untuk lebih mendekat kepada Allah Ta'ala. Jangan kita diperbudak oleh bahkan keinginan kita. Hati-hati ya. Sehingga kita mendikte Allah. Ya ini harus, atau kecewa ketika kita merasa tidak mendikte, tapi kecewanya ampun-ampunan gitu ketika keinginan kita itu kayak anak kita yang mutung gitu. Kata Allah, gimana sih? Aku kan kasih yang lebih baik gitu. Kamu kok pengennya yang begitu gitu. Nah kayak gitu. Jadi saya di sini bacakan lagi ya hadis yang Rasulullah SAW katakan, pernah saya posting di WhatsApp group karena ini penting untuk ditafakuri. Dikatakan begini, telah kering pena dengan apa yang telah terjadi. Seandainya seluruh makhluk hendak memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu yang tidak Allah tetapkan untukmu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat apapun kepadamu. Ya. Jadi kalaupun ada 100 profesor tuh pengen ngasih gitu, tapi dibikin aja aneh gitu, nggak jadi gitu. Beasiswanya nggak keluar gitu dalam hal ini. Karena Allah, ini kita bermain dengan sebenarnya Allah menetapkan yang mana di situ. Sebaliknya, seandainya mereka hendak mencelakakanmu dengan sesuatu yang tidak Allah tetapkan untukmu, niscaya mereka tidak akan mampu mencelakakanmu. Kembali lagi kuncinya ada ketetapan Allah di situ. Di sisi lain, kalau musibah itu terjadi, ada ketetapan Allah, berarti dia berkehendak. Kalau huru-hara itu terjadi, ya
Katakanlah ada perselingkuhan di dalam rumah tangga. Diizinkan itu terjadi. Berdasarkan hadis ini ya, kalau Allah nggak tetapkan, nggak akan tuh mau siapa perempuan mungkin, wow, bohai kayak gimana, nggak akan kejadian. Atau buat laki-laki yang ada laki-laki lain gitu, kalau Allah tidak tetapkan nggak akan kejadian. Tapi ada ketetapannya berarti, kalau itu sampai kejadian. Nah, suluk itu harusnya membawa kita pada kalau Allah menetapkan sesuatu, kenapa ya? Gitu. Kan tujuan kita sebenarnya ingin mengenal sang pembuat ketetapan. Ya kan? Karena dia yang rindu ingin dikenal. Jadi di balik sebuah dinamika ini, seharusnya yang kita cari itu kenapa dia bergeraknya ke situ, yang izinkan itu. Nah, jadi kita tidak terpaku kepada fenomenanya, bahwa fenomena ini itu ya udahlah, let it go. Memang dia hanya menjadi pion kadang-kadang. Kadang-kadang mungkin dia juga tidak berdaya menghadapi situasi dirinya sendiri gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi hadis ini harus bunyi buat kita. Bu Tessa, ganti. Hadis ini harus bunyi buat kita, dan ketahuilah bahwa di dalam kesabaran terhadap apa yang tidak engkau sukai itu banyak kebaikan. Itu. Jadi artinya balik lagi bahwa sabar terhadap apa yang asobaka Allah timpakan kepadamu. Sabar, di dalamnya banyak kebaikan. Ingat bahwa kehidupan ini adalah petak. Kita papan catur, ada dalam papan catur ilahi ya. Allah sedang mengajarkan sesuatu to the human kind. Bukan hanya kita aja. Memang lewat cerita kita. Tapi mungkin cerita kita dengan kesabaran kita, itu yang belajar tuh anak, cicit, cucu, wow, macam-macam. Belajar dari kisah hidup kita. Kalaupun kisah hidup kita kayaknya tidak dipahami oleh orang lain, kan kita tahu dari hadis suatu saat nanti semua kisah hidup itu dibeberkan setiap manusia. Dulu saya bertanya-tanya, kok Allah buka-buka aib kayak gini, kenapa ya? Kan malu, misalkan gitu ya. Kok cerita kita dibuka? Tapi kemudian saya melihat ada hal lain bahwa this is it gitu. Justru kita memang harus belajar dari kehidupan orang juga, tidak hanya dari kehidupan diri, bahwa di balik itu kadang ada hal yang miss. Kita hanya baru, oh gitu maksudnya, itu baru sekian tahun menjelang baru sadar. Jadi pegang ini hadis, bahwa di dalam kesabaran terhadap apa yang tidak engkau sukai, banyak kebaikan di situ. Bahwa pertolongan itu ada dalam kesabaran, katanya tuh, gitu. Jadi kalau kita mencari, kok Allah nggak nolong, kok Allah nggak nolong, sabar nggak? Cek dulu kesabarannya. Kan ini hadis Rasulullah ya, bahwa pertolongan itu ada bersama kesabaran, dan kelapangan itu ada bersama kesempitan, dan kemudahan itu bersama di dalam kesulitan. Jadi di balik hal-hal yang kayaknya turbulence dan bikin kita sudah remuk gitu hati menghadapinya. Nah, di situ ada mutiaranya di situ. Itu ada mutiaranya. Nah, ya. Jadi ingat hadis itu supaya yang Rasulullah katakan tuh bunyi gitu ya. Supaya kita nanti pulang ke alam barzah tuh bersih gitu hati. Udah bersih, nggak ada dengki, nggak ada dendam, nggak ada, kan nanti berat di sana. Nanti berat. Abu Jahal sampai sekarang nauzubillah masih terazab gitu ya. Hal-hal bahkan keraguan tentang apa yang dia sedang turunkan, kata Rasulullah kan, barang siapa seorang istri mengatakan kepada suaminya, aku tidak menemukan kebaikan di dalam suamiku, misalkan gitu ya. Atau suami mungkin melihat istrinya nggak ada bener-benernya deh, dosa tuh. Daripada begitu udah selesai aja mendingan. Wilayah menurut saya, karena udah kok gitu. Gimana seorang pasangan bisa begitu? Pasangan tuh harus ada satu aja, walaupun sedikit, walaupun 1% gitu, harus ada yang, dia bagus ya di situ. Nah itu admiration, penting banget dalam hubungan, dalam semua hubungan menurut saya. Mau itu ibu anak ya, orang tua dan anak, kalau nggak ada admiration, itu kita cenderung untuk memandang remeh orang lain. Dan kalau sudah begitu, kita seolah-olah dalam posisi yang lebih baik, lebih benar. Gitu. Udah nggak benar aja tuh relasinya. Apapun yang dia katakan salah terus di mata kita, atau kurang terus. Karena sense of admiration-nya nggak ada.
Nah, itu kadang-kadang harus kita gali ya, sahabat-sahabat. Penting itu untuk melihat, oh iya, walaupun dia nggak gini, tapi kan, oh dia telaten ya ngurusin anak, bagus gitu. Walaupun dia gini, dia selalu ada positive thing. Mau itu di orang tua kita mungkin ya, mungkin kita kesel dengan perilaku orang tua yang kok gini, kok gitu ya. Jadi ya begitulah. Ada pertanyaan dari Mbak Nina. Oh, dari Mbak Tendri juga. Kenapa semakin saya mengikuti kajian ini semakin banyak ujian? Ya, don't shoot the messenger gitu. Jadi kita ujian itu, ya itu kan gini. Orang mau tobat kembali sama Allah Taala, bener ya? Ya gini, ini tauhidnya, akidahnya. Orang mau tobat kembali, itu artinya kembali sama Allah Ta'ala, artinya dia dari kegelapan ke cahaya, itu pasti geraknya seperti itu. Nah, komponen kegelapan yang bercokol dalam hati kita otomatis runtuh semakin kita dekat ke sumber cahaya. Mending di sini diruntuhkannya, kalau di alam sana tuh wujudnya jadi aduh mengerikan ya, dilahap api. Ya, ada tuh pengalaman di alam barzah tuh kan, ada serigala yang tajam-tajam mencabik-cabik, aduh ngeri banget. Sampai begitu. Dan masalahnya kalau di sini kan setelah kita bisa relief, hilang gitu. Di sana tuh bisa bertahun-tahun, ratusan tahun di alam barzah sambil nunggu kiamat. Coba bayangkan. Nggak kebayang sih sebenarnya. Tapi ngeri lah, Bu. Mursyid saya suka bilang begini, udahlah gitu. Kita ya 50 tahun sekalipun mendera rasa sakit, ujian gitu. Dan ujian di kita apa sih? Seberat-beratnya ujian masih bisa ngafe, masih punya rumah, atap, tidur masih nyaman semalam, masih ada kasur spring bed pula gitu misalkan ya, masih nonton Netflix, masih scroll down. Rasulullah tuh suka kesel gitu sama orang yang kalau misalnya, kenapa ya Rasulullah hidupku begini gitu ya. Rasulullah orang zaman dulu katanya itu badan tuh ditarik sama 4 kuda. Jadi tangan, kaki, 2 tangan sampai badannya amburadul. Itu sakit banget tuh. Sampai usus terburai-burai. Ada yang dimasukkan ke tong. Di dalam tongnya udah ada paku-paku besar, tajam. Setelah itu dia digelindingkan dari atas. Wah, udah nggak beraturan badannya. Ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang zaman dulu, ya artinya begini, ujian tuh kita harusnya jangan takut dengan ujian ya. Justru kita lihat, Allah kita sedang menguji. Alhamdulillah, berarti I'm on the right path. Gitu dong. Para sahabat dulu, kalau hidupnya baik-baik aja nangis, tahu nggak? Kenapa ya? Takut soalnya. Apa saya God forsake me, gitu, saya dibiarkan lalai, karena dia mengukur dari hati ya. Hati lalai, manusia itu cenderung kalau semuanya serba baik, everything fine, gitu, a walk in the park, semua terjamin, ATM penuh terus, lupa Allah, dijamin. Dia nggak akan kenal Allah. Rob siapa? Orang yang menjamin adalah gajinya, transfer terus ke ATM-nya gemuk terus. Semua beres terus kehidupannya. Seperti di masyarakat barat sinilah, semuanya beres. Tuhan nggak butuh doa, nggak butuh, orang nggak ada Tuhan sudah terjamin kehidupannya gitu. Tolong jangan pandang ujian sebagai sebuah siksaan, tapi sebuah perhatian. Ya, tapi memang nggak bisa dipaksain sih ya. Kalau memang ini aja bicara sama Allah tentang kelemahan ini gitu ya. Semakin orang dewasa jiwanya, dia akan semakin rindu ujian. Karena itu dia perhatiannya Allah, itu cara begitu. Alhamdulillah. Sampai ada ya, saya ingat di kitab Ihya Ulumuddin, seorang sahabat ini merasa kehidupannya baik-baik aja ya. Terus tiba-tiba kalau nggak salah ya, coba dicek lagi tuh. Sampai ada suatu momen di mana dia diberitahu bahwa anaknya meninggal. Dia bilang, alhamdulillah ini dia. Sebegitu. Bukannya sedih, tapi dia bahwa ada sebuah gejolak dalam kehidupan itu sebagai sebuah peruntukan atas sesuatu dalam dirinya.
Jadi kita butuh kembali kepada Allah Ta'ala dengan bersih, hati yang tenang, dan itu tidak akan terjadi kalau kehidupan dunia kita, ya, that's not it, Jadi kalau misalkan kita menanggung sakit hati gitu ya, tidak cocok dengan ini itu, nah itulah gitu, itu ujian kita. Atau telah, dulu ini ya Allah pegel banget nih, ini kerjaan begitu, nah itu jihadnya gitu. Jadi ujian, jelanglah itu dengan gagah perkasa gitu ya, dengan ya Allah aku ambil baik, Allahumma baik. Tenina tanya, ketika sudah tahu teori menghanyutkan diri dalam sungai takdir, tapi belum mampu bagaimana? Bahkan ketika sudah menghanyutkan anak, tapi galau. Nah ini, pokoknya kelemahan diri kita, semua balikan sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah nih, berarti kita sudah bisa mengidentifikasi elemen kelemahan dalam diri. Ya Allah, saya nggak mampu kalau begini. Saya masih lemah untuk menghadapi ini. Tolong saya, ya Allah, seperti itu. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana membedakan suatu hal adalah ujian atau itu musibah? Ujian atau musibah, pokoknya gini, segala yang datang dari Allah Ta'ala ada yang terbaik. Bahkan ujian dalam kehidupan itu adalah takdir kita. Itu seperti sesuatu yang mensucikan jiwa kita. Kalau kita ikhlas menghadapinya ya. Pensucian. Semua itu adalah bicara tentang pensucian. Karena kita gerak taubat. Ingat, kembali dari kegelapan cahaya. Semakin kita dekat kepada cahaya, elemen kegelapan luruh dengan sendirinya. Seperti objek mendekat matahari itu meleleh tuh yang bisa kebakar. Nah, maka kita harus menyerap sebanyak mungkin elemen cahaya dalam diri kita. Sesuatu yang tidak akan luruh gitu dan akan kekal gitu. Oke, terakhir nih Mbak Siti. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Siti mau tanya, apa kunci agar saya bisa sabar dan ikhlas menerima ketetapan Allah? Bagaimana mengendalikan hawa nafsu, membersihkan diri dan kebencian, sakit hati, dendam? Nah, ini is all about suluk. Kunci yang penting di awal waktu adalah fase pertama adalah taubat. Itu kunci. Pelajari semua hal tentang taubat, ayat-ayat tentang taubat, tanda-tanda orang taubat, gitu ya. Ada tuh. Pelajari dulu ilmunya, kemudian refleksikan ke dalam hati, apakah saya sudah bermasuk tanda taubat. Kan ada 10 tanda orang taubat, misalkan dia melipat kasurnya. Jadi malam hari jangan ngorok terus. Bangunlah, terutama sepertiga malam terakhir untuk dapat kekuatan jiwa tuh. Kekuatan jiwa tuh dilahirnya di situ. Kita tuh ya sahabat-sahabat terpuruk-puruk, gitu, kayaknya cengeng dalam kehidupan karena jiwanya nggak kuat. Ya gimana jiwa kuat kalau dia kurang makan? Nah, makanan jiwa itu diantaranya makanan pokok lewat sholat. Tapi sholatnya pun jadinya kurang khusyuk ya. Jadi harusnya dia dapat energi 100 karena kurang khusyuk jadi cuma 1 gitu, 1 kalori. Gimana dong? Kita juga kalau makan kurang kan lemes gitu. Makanya suka ditambah sholat sunat. Tambah sholat sunat. Atau tambah lain lah, ibadah lain, you name it. Tiap orang punya kekuatan yang berbeda-beda. Dan ingat bahwa ibadah itu tidak hanya ibadah yang ritual, juga ibadah batin, ya, sabarnya tambah gitu, zikirnya tambah gitu. Kalau biasanya gampang marah-marah sama suami, sama anak, sama siapa, berkuranglah gitu. Kata Ibnu Arabi, sebisa mungkin jangan tampakkan kemarahanmu gitu. Tidak mudah ya. Tapi kira-kira itulah, karena marah itu bagian dari hawa nafsu yang besar gitu. Begitu sahabat-sahabat, ya semoga menginspirasi juga menjadi poin refleksi buat diri kita. Ini baru penggal awal nih kisah Musa. Nanti kita minggu depan dari mulai Musa, nanti si bayi dihanyutkan ke sungai, masuk ke kerajaan Firaun. Di situ ada dialog yang menarik antara Firaun dengan, nanti kita akan berkenalan dengan salah seorang tokoh yang sentral di dalam kisah Musa, yaitu Asiyah binti Firaun, yang namanya dihapus. You don't find it anywhere gitu, karena itu, tapi Al-Qur'an mencatat itu karena di dalam sejarah negeri Mesir. Jadi kalau salah satu orang, kan beliau karena menganut agama tauhid,
dihilangkan itu dari hieroglif, dari apa namanya yang jadi hilang. Tapi itu adalah figur yang sangat penting. Baik, alhamdulillah kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, ya. Semoga bermanfaat. Sami-sami Teh Lin, ya, semuanya. Pamit dulu ya. Setelah Sehat semuanya. kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Mbak Tessa, terima kasih banyak.